Dan Mas Kenzi nggak perlu malu kalau Mas Kenzi nangis sebagai seorang. Aja lo belum tutup, lo masih di sini. Mau ngajakin lo pulang bareng, Sa. Aduh ya ampun, gue tuh seharian ya nyariin Mas Kenzi kemana-mana nggak ketemu Mas Kenzinya. Astaga naga, ya ampun. Gue telepon nggak diangkat nih, handphone gue sampai low bat gara-gara gue nyariin Mas Kenzi. Aduh, Zah, lu masih kerja buat Mas Kenzi? ya masih. Ya awalnya juga gue kira gue bakal dipecat, Sa. Tapi ternyata ya enggak. Padahal kan lo lihat sendiri kan sikapnya dia waktu pas kemarin gue pulang dari rumahnya. Aduh, Sa. Sekarang dia malah menghilang. Padahal ini tuh waktu yang sangat genting bagi karirnya Mas Kenzi. Ya gue tuh sampai gak enak loh sama klien-klien. Gue sampai mengerahkan seluruh tenaga gue, keberanian gue untuk... Bentar dulu, gue masih ngomong. Gue mengerahkan seluruh tenaga gue untuk negosiasi sama klien. Padahal klien tuh marah-marah. Mas Kenzi di sini. Iya, Sarah. Ya ampun. Tapi di sini kita lagi ngomongin perasaan orang loh, Mas. Dengan cara Mas pura-pura baik sama Zara, itu udah cukup menyakitkan hati Zara, Mas. Tolong jangan lanjutkan lagi, Mas. Zah, tapi lu yakin masih mau kerja sama orang kayak gitu? Salah ngomongnya apaan sih? Mas Kenzi tuh biarpun galak, tapi hatinya baik. Kalau misalkan dia hatinya baik, kenapa dia ngebiarin klien? Kenapa dia ninggalin lo seharian nyariin dia gitu, hah? Udah. Itu dibahasnya nanti aja. Gue harus ngomong sesuatu sama Mas Kenzi penting. Bye. Ya ampun, Zar. Gue pikir keputusan lo nggak kerja sama Kenzi itu udah yang terbaik. Tapi ternyata gue salah. Glenn? Glenn? Glenn! Ih, nyebelin banget sih. Mas Kenzi. Mas Kenzi kenapa, Mas? Mas Kenzi, kalau emang Mas Kenzi ada masalah, Mas Kenzi cerita aja sama aku. Saya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa matanya Mas Kenzi sampai basah gitu? Aku yakin itu karena Mas Kenzi lagi ngadepin masalah yang berat. Mas Kenzi cerita aja sama aku. Mas Kenzi tenang aja. Pokoknya mulutku kesegel. Aku nggak akan bilang siapa-siapa. Janji. Zara, apa kamu nggak dengar omongan saya? Saya bilang saya nggak apa-apa. Saya cuma mau sendirian. Mungkin memang itu takdir saya. Memang saya harus sendiri. Gak boleh ada siapapun di samping saya. Mas, jangan ngomongnya gitu. Masih banyak orang yang peduli sama Mas Kenzi. Mas Kenzi kan juga punya keluarga. Ada papanya Mas Kenzi yang selalu peduli Mas Kenzi sebagai artis. Ya mungkinnya kamu bilang ada benernya juga.
Papa peduli sama saya sebagai artis. Tapi apa kamu pikir Papa peduli sama saya? Sebagai anaknya, sebagai keluarganya. Seumur-umur Papa gak pernah mukul saya. Tapi tadi, cuman karena istri barunya itu Papa sampai tampar saya. Papa tampar saya, Zara. Cuman untuk perempuan itu yang gak pernah Papa lakuin ke saya sebelumnya. Mas Kenzi. Aku tahu Mas Kenzi kecewa. Tapi Mas Kenzi tenang aja. Kalau emang papanya Mas Kenzi gak peduli, masih ada aku yang peduli sama Mas Kenzi. Aku gak akan tinggalin Mas Kenzi sendirian. Mas Kenzi juga bisa cerita apapun sama aku. Kalau Mas Kenzi mau cerita sekarang, cerita aja. Di sini lagi gak ada siapa-siapa kok. Mas Kenzi bisa luapin semuanya. Mas Kenzi bisa nangis kalau itu bikin Mas Kenzi lega. Dan Mas Kenzi gak perlu malu kalau Mas Kenzi nangis sebagai seorang laki-laki. Karena itu tandanya Mas Kenzi juga manusia yang punya perasaan. Kita hadepin bareng-bareng ya, Mas. Mulai sekarang, masalahnya Mas Kenzi, masalah aku juga. Aku gak akan pergi dari sampingnya Mas Kenzi. Dan aku yakin Mas Kenzi bisa laluin semua ini. Jantung saya. Kenapa jantung saya jadi berdegup cepat gini? Mas Kenzi? Mas Kenzi kenapa? Ih, kok deg-degan banget? Mas Kenzi kenapa? Mas Kenzi kenapa? Mas Kenzi baik-baik aja? Mas Kenzi, ayo mendingan sekarang kita tarik napas ya. Inhale, exhale. Inhale lagi, exhale. Kenapa perasaan ini bisa muncul lagi? Ini perasaan yang sama seperti dulu. Perasaan saya yang sudah mati sejak putus sama Olivia. Kenapa sekarang perasaan ini muncul lagi? Terus sekarang muka Mas Kenzi merah banget. Kenapa? Ini sampai keringetan lagi. Padahal kan aslinya dingin banget. Mas Kenzi kenapa sih? Mas Kenzi sakit? Hah? Kenapa saya jadi nyaman dengan semua perhatian Zara? Di depan dia, saya bisa menjadi manusia yang tanpa topeng. Saya nggak perlu pura-pura hebat. Saya bisa menjadi diri saya sendiri. Apa jangan-jangan saya memang sayang sama Zara? Apakah ini perasaan saya yang sebenarnya? Saya punya perasaan buat Zara. Jadi selama ini saya nggak berpura-pura baik sama Zara. Ternyata apa yang saya lakuin ke Zara, pengorbanan saya, perhatian saya, itu memang dari hati. Untuk melindungi orang yang ternyata saya sayang.